Si anak masih dalam parut saja, ini belum keluar lagi. Dimapa supaya anak menjadi wali? Ambil hadis Nabi, ma jabalallahu waliyan illa bisakha wa husnul khuluq. Tabiatnya, tradisinya, akhlaknya wali, instingnya wali. Tahu insting bahasa Inggris? Artinya tabiat nang fitri, mulai lagi kecil sampai seterusnya. Tandanya wali itu pertama sakho, dia murahan. Itu cirinya. Dari kecilnya murahan. Bagaimana anak kecil bisa bersifat murah? Akal gunakan. Yang wajib mendidik anak siapa? Abahnya. Lalu abahnya ini ada haulan tuan wali. Ujar abahnya, nah aku menyokong 1 juta, pahalanya gasal anakku, atau di atas namakan anakku si anu 1 juta, supaya ini umpat menyokong wali lagi halus 1 juta. Jadi si anak ini lagi halus sudah murah. Namanya beli pot, lamun kada pot ya tapi sarungnya kalau usah nambah kebagus-bagus samarinda asli aja. HBS kirim kepada Tarim misalnya, lawan Habib Anu masih tua di sana wali, tulisan di situ dari si Anu anak sorong nek, padahal abahnya nang menukar itu, nang menulis abahnya demi untuk anaknya supaya sakha di waktu kecilnya sudah murahan. Ada bangunan kubah wali, anaknya sekian juta, anakku si Anu sempat membangunkan kubah. Abahnya nang memikirkan kayak itu kan anak-anak itu bisa duitkin balung. Caranya kan akal gunakan. Sudah ada berhubung kepada wali-wali, sudah ada berhubung kepada orang-orang soleh. Lagi kecil anak abahnya memikir kayak itu. Jadi dari kecilnya itu sudah safa. Wa husnul khuluq, tidak pemarah. Tidak pemarah. Husnul khuluq, Abu Hurairah ditanya oleh orang lain. Jawabannya ujasirin husnul khuluq itu pertama pemurah, yang kedua tidak pemarah. Lamun orangnya kada penyarikan tapi pelit lain, atau orangnya murah tapi pemarahan penyarikan lain juga. Dimapa supaya anak jangan pemarah? Umanya lawan abahnya jangan pemarah. Jadi anak ini belajar lawan umanya, belajar lawan abahnya. Abah kada penyarikan, umpat juga kada penyarikan. Umanya kada penyarikan, umpat juga kada penyarikan. Lamun umanya penyarikan, abahnya penyarikan, sangkan nang anak nih wajib berdoain penyarikan umpat juga nya. Itu aja caranya akal gunakan. Kalau sudah kita laki bini tidak penyarikan, nang umah memuji kepada abahnya, abahnya memuji kepada umahnya karena ma'amalakan alhamdulillah. Alhamdulillah itu jangan dibaca di Fatihah saja, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, rubbatalin lil Quran wal Quran jalan. Kalau orang baca alhamdulillah lidahnya itu memuji terus, siapa aja dipuji. Itu siapa aja dipuji. Batu pang puji juga. Kenapa? Karena batu itu ciptaan Allah. Andai kata Allah punya mata, punya apa? Punya tangan, maha suci. Tuhan punya tangan. Andai kata Allah punya tangan, maha suci ya. Allah Ta'ala letakkan di tangannya itu harum-haruman, itir. Artinya ada situ minyak wangi. Kemudian tangannya ini mencipta sesuatu. Ada enggak wangi di sini? Cipta lagi ini, ada enggak? Yang bekas daripada wangi ini ada di mana-mana. Oleh sebab itu semua makhluk namanya adarul qudrah, bekas daripada qudrat.
Kalau kudrat itu mulia, sifat kemuliaan Allah, berarti akarnya ada mengandung kemuliaan. Nah, kemuliaannya inilah yang kita puji. Rata semua makhluk, bukan hanya sang manusia sahaja. Lakonnya bintul kok. Ini sufi punya pandangan. Tidak pilih dulu, jarang atau tabal. Semua makhluk rata. Af'al Tuhan macam apa dicela, mencela af'al, mencela fa'ilnya, memuji af'al, memuji fa'ilnya. Sedangkan alhamdulillah, nah sekarang dosa kita di lidah banyak ketahuan, banyak memadai muntung kita kata 37 bacaan Tuhan. Sebab membaca Tuhan ini bersih muntung. Umumnya belum bersih, tidak diizinkan lidahnya menyebut. Kalau bapanggan, diizinkan, dibebas. Tapi kalau pak bau ini tidak diizinkan. Kalau koler dia bacaan, karena kotor muntungnya. Wala junuban illa abiri sabil. Orang yang sudah dibersihkan lidahnya, hobinya itu adalah yang bersih juga, yaitu menyebut Allah, menyebut Nabi Muhammad, Quran, sebagainya. Dia hobinya itu. Ada temannya datang, ya, marhaba, dia beri nasihat, ambil Qurannya, hadisnya nasihat, ambil kisah orang soleh nasihat. Memang begitulah kalau sudah lidah bersih begitu. Diizinkan oleh Allah untuk yang bersih. Datang. Berlakulah yang bersih di tempat yang bersih. Itu tadi si anak tadi, anak jadi soleh, abahnya itu dulu berpikir lawan umahnya, abahnya umahnya tadi keluar duit, pahalanya niatnya gasan anaknya nang ini. Jadi anak tuh lagi kecil sudah sakho, sudah murah. Kemudian abahnya umahnya jangan ada sifat marah itu, apalagi Tuhan yang dimarahi. Supaya anak ini jangan juga tumbuh dari pemarah. Jangan ada bibit pemarah di anak. Kalau sudah bibitnya ini tidak ada pemarah dan pemurah, wali sudah majabalallahu waliyan illa bisaqa wa husnul khuluq, muttafaqun alaih. Masuk aja kan? Alhamdulillah, munnya masuk tabelujur telinga lawan hati tak berasih itu. Amunnya kotor, kada diizinkan masuk ke telinganya, kada diizinkan masuk ke dalam hatinya. Wabirri asdiqaihima. Jadi kita sudah dapat petunjuk agama untuk generasi akan datang. Usahanya pertama kita itu bersedekah, niatnya anak kita mau bersedekah itu tadi. Ya kan? Yang kedua, janganlah kita bersifat pemarah demi anak kita supaya jangan penyarikan juga. Kalau sudah anaknya pada penyarikan serta pemurah, itu sudah ditulis wali dari kecilnya. Kita pengguru, namun kita nih tadi pemurah nangka itu ada bangunan wali, ada haulan wali, mau umpatakan niatnya anak kita. Apa kita kada dibari Tuhan? Wah, dibari Tuhan, dibari Tuhan. Wa sawaban misla sawabi dzalika walaka mislu dzalik. Ya kan? Hah? Hal jazal ihsan illa ihsan wallahu yudha'ifu liman yasha. Hal tujzauna illa ma kuntum. Berapa dalil banyaknya cuma tak baca tapi kada paham. Dalil nang orang betahlil, nang ba'arwah, nang macam-macam kan. Nang paling halus lagi tapi nyaman, halus tapi nyamannya ada juga halus nyaman. Wa inna malikul imra'an manawa. Niatnya untuk anaknya dapat inya bang, dapat dua. Kan niat inya kalau sinang berniat dapat,
Ya kalau sinang diniatakan wa inna malikul limra'in ma nawa. A'tikul ladzi apa al-a'tikul abdin ma nawa min khairid dunya wal akhirah. Nah perasaannya dah syukur banget kalau lah. Bukan kita nih misalnya biar sudah kitanya wala anak barang supaya inya jadi orang wali. Caranya kita bersedekah atas nama anak kita dan kitanya lawan umahnya jangan sampai menurunkan ke anak sikap sarikan, sikap penyarikan pemarahan. Kasihan anak kita jaganya kenanya penyarikan sangkanya fardu ain kena. Mesti kopi dudang kita mesti banyu nang banyak lawan tanah sifat banyu dingin sifat tanah tanang lamun sifat api lawan angin api menitiupnya angin ya Allah terbakar hutan. Nah pengumuman secara langsung bukan secara selebaran ini atas nama kita berataan di sini mengharapkan kepada kita juga lawan kawan-kawan janganlah menyebabkan terbakarnya hutan, yaitu misalnya membuang puting rokok atau nang bata timbunan nah itu dah jangan kasihan benar kananakan banyak nang Ismailan artinya salismaan batukan gara-gara kukos kasihan dokter pada keluar luring mau obati urang aja marobah kesehatan alam manusia banyak nang garingan gara-gara kukos tadi sampaikan pulang kemana-mana kalau ada gula-gula nang kebun kalau gula-gula nang ada bahuma jaga jangan sampai dicucul. Sudah kalau disampaikan hal ballagtu Allahumma apalagi jasilin dari wa ahli mawaddatihima dan ahli guru nang dikasihi oleh umalun abah walau kada teman sejati tapi sidin cinta ini mesti kita hubungi juga tentu aja hubungan itu kan nah, itu sedekah itu hubungannya sedekah. Benar aja kali ini kami katakan bisa memintai pulang alai urusan kurang itu sorong datang aja nang bupati datang juga alhamdulillah apa kabar Amerika banyak aja kan matian sana alhamdulillah biar Amerika mati biar jangan padahal laporan dari Jakarta bupati datang dia hari Senayan sekali mahal. Dasar kuat jiwa Habib Ali. Mudahan jadi kebaikan samanya sebab kita samanya pada tahu kita berpegang kepada Allah jangan berpegang kepada amal dan pekerjaan jangan dipegang Allah yang kita pegang min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudil jalal wa 'ala Allah fatawakkalu bukan wa 'alal amal fatawakkalu wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Masya Allah tidak ada was-was apa-apa lagi samunyaannya anwarun muqaddasatun mutahharatun munawwaratun murawwahatun birawaihi qudratillahi biradatihi. Masya Allah fadzalika kulluhu min tamamil birri kama waradat bihil ahadits. Maka kita itu tadi pertama mendoakan almarhum ibu dan bapak, kedua memintakan keampunan untuk ibu dan bapak, ketiga kita itu banyak-banyak berbagi-bagi harta bersedekah niatnya pahalanya gasan almarhum ibu dan ayah. Kemudian kalau ada beliau tak utang atau wasiat laksanakan secepat mungkin. Kemudian terhadap dangsanak sepupu ibu dan bapak harus kita beri duit atau lainnya. Demikian juga teman sejati beliau, demikian juga yang dicinta oleh beliau walaupun tidak serantang serenteng. Semua itu adalah
kesempurnaan bakti kepada ibu bapak yang isinya disitulah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang ridho, mukmin semua orang yang ada imannya ridho kepada kita. Kalau sudah Allah yang ridho kepada kita, semua orang yang ada iman walau sedikit pasti lawan kita itu takacentol, pasti senang sama kita. Kecuali orang-orang munafik baru yang marah sama kita. Atau bubuhan nang musyrikun, innama musyrikun najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amihim hadza. Kalau orang yang ada imannya di hati pasti sama kita senang. Sebab Allah senang kepada kita gara-gara kita disenangi oleh ibu dan bapak kita. Yang penting ibu kita bapak kita senang gak sama kita. Kalau beliau senang sudah, semua orang yang beriman senang kepada kita. Janganlah kita itu tidak senang kepada orang yang disenangi ibu dan bapaknya, karena orang itu sudah disenangi oleh Allah SWT. Bahaya itu. Wa fi du'a lil mayyit wa fil istighfar lahu wa tasadduq anhu naf'un lahu katsir. Dan mendoakan orang yang sudah mati dan memintakan ampun untuk orang yang sudah mati dan bersedekah, namun pahalanya, manfaatnya ya kalau pahalanya untuk orang yang mati itu lebih banyak benar manfaatnya itu banyak benar manfaatnya. Biasa kalau aki itulah suap di mata jalannya akalnya pun disetrum ya kan? Alangkah bagusnya kita ambil contoh orang sudah dikubur itu kita setrum makan. Setrum makan. Yang hidup itu yang menyetrum kepada yang mati. Yang hendak mati disetrum oleh yang kuat. Begitulah. Jadi kadang-kadang nang hidup ini memberikan manfaat kepada nang sudah dikubur. Ini nang hidup wali, nang dikubur ini wala bisa nang dikubur jadi wali gara-gara nang hidup menziarah. Didoakan. Bisa aja nang di atas ini wala nang dikubur nitunya mentawajjuh lawan Tuhan bisa ini jadi wali. Aba'ukum wa abna'ukum la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Siapa yang menarik, siapa yang ditarik, tidak ditahu. La tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Bisa datunya nang menarik buyutnya jadi wali, bisa buyutnya nang mengangkat datunya jadi tinggi pangkatnya. La ta'aba'ukum wa abna'ukum la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Nasib besi kawal ditangguh banyak batagar murah harganya. Tapi kalau nasib manusia kada bisa ditangguh. Kada bisa ditangguh. Batagar manusia sekalinya intelijen, menyamar, sekalinya haro, gajinya benar-benar pinabungul ya intelijen. Hanya intelijen manusia, apalagi intelijen Allah Subhanahu wa ta'ala. Intelnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silullah fi qalbi. Jadi kita masalahnya ini tidak ragu-ragu lagi sudah. Manfaat amal orang yang masih hidup sampai kepada orang yang sudah mati. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang yang di belakang mengatakan, ampunilah kami dan orang yang sudah mendahului kami. Artinya mati sudah orang. Quran
kuburan. Orang sudah mati, salatul ghaib, salatul mayyitil hadir, yang menyembahyangkan orang hidup, yang disembahyangan mati. Kenapa hukumnya perlu kifayah? Lamunnya kada sampai, kada tempatnya, kada usah lagi sembahyang mayat, kada usah lagi sembahyang gaib jual. Cobaan, ada siapa sih yang memadahkan, kada usah lagi sembahyang mayat, ya cobaan. Kita sontek buring aja sudah. Apalagi wa inna malikul limrain mana, apalagi inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kamu dalil wadih. Cuma Quran mengatakan sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardh. Orang yang hatinya sombong tidak bisa memaham Quran. Pendek dia punya pahaman, akalnya gasir, ada sampak pikiran. Masih kamu ini dakwah jadi punya sampak tuh ada mau pikiran aja paling mah beres. Sifat Tuhan ini ada di dalam parut, yaitu takabur. Arti takabur itu kita itu mengatakan kelebihan yang ada di awak kita. Apabila kita mengatakan kelebihan yang ada di awak kita, bahaya. Apabila melihat seorang ini ada bisi kelebihan, tentunya menganggap orang itu kekurangan. Nah, di sini bisa istiqorun nas lantaran melihat maziyah seorang. Maziyah ini wa imma apakah macam-macam. Jangan melihat di maziyah itu. Kelebihan yang dari Tuhan kepada kita itu jangan dilihat. Nantinya kita bisa menghina kepada orang yang kurang dari kita. Apa aja itu sumber daripada takabur, karena mata hati itu ainul basirah melihat kepada maziyah. Ada terdapat orang intelijen Tuhan. Ini intelijen itu diberi ilmu khusus, nyamar, bukan semua bumba sama. Fayam baqil insan alla yaghfula an dzalik fi haqqi walidayhi khususan wa fi haqqi ghairihim min al-aqarib wa dzil huquq 'alaihi wal muslimin umuman. Maka sangat wajar bagi manusia lamun masih manusia, paham Allah, bahwa ia tidak melupakan kebaikan-kebaikan sedekah dan doa tadi terhadap ibu bapanya khusus dan terhadap pula warga dan yang lain-lainnya secara umum. Artinya pertama menuntut, kedua baba balik, nang ketiga memintakan ampun. Memintakan ampun, mau memintakan ampun itu bagus banget kalau bro, ya kan? Jauh banget kalau nang perkataan orang nang balolocuan kan. Tak ada maaf untuk Anda. Nah, tak ada maaf untuk Anda. Jauh banget ini tuh. Aras kajung bener. Ini malah meminta Allah ampunkan si anu. Lamun memintakan non orang ampun kepada Allah, seorang terima ampuni kada mau Allah. Cuma nang jadi memintakan non Tuhan karena seorang itu pada bisi juga. Tuhan nang bisi jadi mintakan non Tuhan supaya Tuhan mengampuni ke situ. Summa innahu yanbaghi wa yustahabbu. Nah, ini sunat hukumnya lil walidain, bagi ibu dan bapak. Nah, ini lah secara akal itu menerima dan secara agama hukumnya sunat bagi ibunya dan bapaknya pula ayyu'inu auladahum ala birrihim,
bahwasanya ayah dan ibu ini selalu membantu anak-anaknya. Macam apa membantu? Ala birrihim, atas tugasnya anak. Kalau tugasnya anak tadi apa guru? Berbuat bakti kepada ibu bapak. Nah ini nangaran kanak-kanak. Anak tuh kan biarnya tua, anak juga. Ini harus nang tua abahnya ini menulungi atas baktinya ini. Kan tugasnya bakti. Nah tugas ini ditulung oleh abahnya. Macam apa abahnya menolong? Misalnya guru, anak wajib memberi abah misalnya 1.000 misalnya. Nah, sunat bagi si abah anak nyawa memberi unda Rp1 aja. Nah itu ya kan, jangan minta nyawa bayar 1.000 mesti ini gua. Wah itu kata menulung, itu memberati ngarannya. Artinya si abah ini mesti memberikan keringanan lawan anaknya. Kasihan karena anak itunya maklumlah orang kan anak, artinya kan anak itu kan di bawah pada abah walau tua pasti ada kekurangannya, pasti ada kekurangannya. Mengaran anak pasti ada kekurangannya, pasti ada. Hidupnya aja terudi pada abah, itu nyata pada abah. Jadi si abah ini janganlah lalu lawan anak ini kejam dan sebagainya. Harus diketahui kasihannya nasibnya apabila aku karasi kasihannya. Jangan mengaras saja, apalagi madakan nyawa ini buntal. Kasihannya jadi ini dua-duanya mengaji, si kan anaknya belajar, si abahnya umahnya belajar juga. Masing-masing mengamalkan pelajaran tadi. Apalagi di akhir zaman ini, nang paling wajib babanaran lawan orang tua musamahah. Kasihan banyak kananakan nang kada berhasil apapun usahanya gara-gara abahnya umahnya terlalu kejam. Kada mau musamahah lawan anak. Kan kalau inya kada musamahah lawan anak itu durhaka kada. Orang durhaka itu maulah berhasil gawirnya. Maulah sukses. Minum banyu dulu karing lakungan jadi salah nyambat padahal kada bisa juga. Illa ma'alam kana juga. Ada bisa sukses. Malah sarik pulang nyawa tuh enggak ongkos macam kenapa kada sukses. Padahal sabab jadi kalau seorang juga bekasnya sakajaman tabalik otaknya butuh. Musamahah lawan anak buah, lawan anak cucu musamahah. Ngaran inya kasihan juga orang Bandungan akalnya kada sama sorong, Nih ukurannya, tatarannya akal kada sama sorong dibalik Tuhan labih. Oleh sebab itu tadi hati-hati jangan sampai nang diberi labih ini lalu mahina akan lawan nang kekurangan dari sifatnya sombong. Jadi banyaknya dosa kita lah. Mun menyuntan tak ada bang alhamdulillah. Tapi ini kadang-kadang nah di rumah tangga aja dosa nah. Musamahah, hati musamahah itu kita apa? Banyak memberi maaf. Banyak memberi maaf dan ampun, atau bahasa Banjarnya sifat bakurang labih. Atau dengan kata lain dimaklumi. Karena kau apa cara seorang dimaklum hidupnya aja sudah tak tadudi pada seorang makan uyah tadudi juga walau banyak punya bayinya makan non uyah aja seorang non iwak. Tuhan kalau nang maatur nih Tuhan kalau kitab kan nang maatur Tuhan kah? Tuhan nang maatur jadi kita ini yang kada menyata salah on Tuhan nang tak. Nah jadi gue godaannya nang cagar musamahan kita nih sudah tahu. Nah aku bisi anak mah aku disuruh musamahan kurang lebih ya kalau lah
godaannya itu tang ada kada ingatnya atau karena kita ini terkena datang imunisasi apa kon imunisasi tarik emosi imunisasi ya aja juaan saudara kada bisa juga bahasa Banjarnya saudara kawan juga sudah bahasa orang lah lestarikanlah bahasa Anda. Nah, Watarkil mudhayaqah, jangan memberat-berati. Asal mudhayaqah tak asalnya neng. Nah, jangan memberat-berati kepada anak. Kasihan aja pondokan aja. Jangan non anak di pondokan aku. Bini belum bisi. Ini kaina. Kalau ikan bisi anak kaina. Nah, itu sebelum hujan bahasa dia kenaungan. Biar kada payung, apakah musamahah lah, musamahah kurang lebih ampun maaf inyak sababnya dosa kalau nang jadi kada berhasil, nang jadi kada pececes apa pas proses apa sukses ya itu antara dosa. Nah dosa ini sebabnya kalau sebab di abah, kalau sebab di umat terlalu kejam benar kan anak pada kawan laksanakan iya nang berubangnya aku ini seumur hidup kada bisa menyuruh anak hanya sekali ini nyuruh si Asbur waktu ulun ndak mulik kak ulun minta izin hendak kepada tamat bapak anak menyusun pakakas ya di bek anak bulik isok ikam isok hendak bulik di sini ikam di sini jadi duduk full di sini datang aja ambilkan tas si ini di wadah siamat bawakan kemarin no asbul merasa hebat banget ada bisa disuruh semuanya ini disuruh bangga banget dari aku dengan seumur hidup kan bisa menyuruh anak hanya sekali kenapa pian jadi bisa lamun aku menyuruh anak lalainya melaksanakan suruh sudah durhaka apalagi kalau melaksanakan itu guru bangil itu diberi Tuhan menjaga kepada anak supaya jangan ketulahan kada menyuruh kita juga nang maulah ketulahan anak kita juga sebabnya artinya inya wajib lang kita bakti lalu kita kada menulungi bakti artinya ngaran utaknya kada sampai ke situ bahaya. Bahkan sepintar-pintarnya anak minta ampun menghibur kuitan kada sama juga kita menghibur kuitan kita minta ampun pasti ada untingan kullu sifatin maujudatin qaimatin ala nafsin paruhan tuun lamun abah itu mun abah menolong kita tidak ada kullu sifatin lillahi subhanahu wa ta'ala pada lillahi ta'ala lagi lillahi subhanahu wa ta'ala uja orang bahari minta kalah ya kan anak gugur di laut abah menyalami lamun abah gugur di sumur anak mencari tangga dulu itu sudah ukuran utaknya memang lain kan? Nah jadi nang diberi kalabihan jangan sombong harus beturun nah tulungi akan bang kurang nenek akalnya kurang kalau kau disamakan kasihannya watarkil mudhayaqah jangan dipaksakan fi talabil qiyam bil huquq untuk melaksanakan tugasnya kepada kita sebagai bakti banyak dimaafi ajainya wa mujadamatil istighsafi dzalik dan menghilangkan sama sekali menuntut sehabis-habisnya pada hak tadi siyama fi hadil azminah apalagi di zaman aku ini katanya Imam Habib Abdullah Al-Haddad allati qalla fiha al-barr wal bar Habib Abdullah Haddad berkata dengan kasyafnya sebab sidin kena melihat mata sidin dari usia 4 tahun a'ma
Yang keluar ini daripada nur buju-buju. Jadi sekarang jasirin di masa unda jarang-jarang orang nang bisi umat, jarang-jarang orang nang bisi bapak bakti, jarang. Di zaman sidin artinya orang tuha aja ya talon abahnya itu lalu umahnya sudah tuhan ya tak kurang juga bakti kan uja sidin bakti lalu kuitan ternyata anak aja pang sampai kanang tuhannya apaan di zaman sidin mun zaman yang dulu di pang ujar hadis Nabi ma min yaumin illa walladhi ba'dahu asyarru minhu. Ada nama hadis, ada nama para ulama aja. Artinya hari ini hari apa? Ahad. Isuk sananya. Isuk ini lebih jahat daripada ahad ini. Karena Selasa lebih jahat lagi daripada apa? Tenanya. Lamun ada orang berkandar, jadikanlah harimu yang esok lebih baik dari hari ini. Ayo mun kawa ayo. Mun kawa ayo ada kawa mesti menurun terus nurun aja ya kada